Di tengah kota Roma yang penuh sejarah, berdiri sebuah bangunan yang melampaui waktu. Salah satu karya arsitektur terbesar yang pernah diciptakan manusia. Dibangun lebih dari 2000 tahun lalu, namun tetap berdiri kokoh melewati gempa bumi, cuaca ekstrim, dan peperangan yang tak terhitung. Bangunan yang menjadi saksi kejayaan juga jatuhnya sebuah peradaban. Pantheon pertama kali dibangun oleh Marcus Agrippa pada tahun 27 sebelum Masehi sebagai kuil untuk menghormati dewa-dewa Romawi dan menjadi simbol dari ambisi serta kekuasaan Roma yang tak terhingga. Setelah kebakaran besar, Kaisar Hadrian membangun ulang Pantheon pada tahun 126 Masehi. Namun, meskipun dia membangunnya kembali, Hadrian secara khusus menyematkan prasasti Marcus Agrippa di fasadnya sebagai penghormatan kepada pendiri awalnya. Pantheon yang kita lihat saat ini adalah bukti keahlian arsitektur Romawi kuno. Bangunan ini menggabungkan teknik arsitektur dan material yang luar biasa. Bagian depannya yang megah dilengkapi kolom-kolom granit monolitik, sementara di dalamnya terdapat kubah yang menjadi struktur tanpa penopang terbesar yang pernah dibangun pada masa itu. Sebuah pencapaian teknik yang bahkan arsitektur modern sulit untuk menirunya. Ada banyak cerita dan mitos yang melingkupi Pantheon. Salah satunya adalah kisah tentang Oculus atau lubang besar di puncak kubah yang memberikan cahaya alami ke dalam bangunan. Menurut legenda kuno, Oculus ini tercipta oleh petir yang dilontarkan oleh Jupiter sendiri, menandai bangunan ini dengan kekuatan ilahi. Lalu, ada juga mitos bahwa ketika hujan, air tak pernah memasuki Pantheon meskipun ada lubang besar di atasnya. Namun faktanya, saat ini kita tahu bahwa air memang masuk. Tetapi, sistem drainase kuno yang canggih mencegah air menggenang di dalam. Kubah Pantheon juga menjadi salah satu karya teknik paling misterius dalam sejarah. Dengan diameter 43 meter. Kubah ini tidak memiliki tulangan seperti bangunan modern. Para ahli percaya bahwa beton kuno Romawi yang digunakan memiliki formula khusus yang memungkinkan Oculus memiliki ketahanan yang luar biasa. Campuran abu vulkanik dan material lainnya yang membuatnya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Hingga kini, rahasia komposisi beton Romawi ini masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Selain teknologinya yang luar biasa, Pantheon dirancang dengan perhitungan astronomis yang tepat. Oculus, yang menjadi satu-satunya sumber cahaya alami di dalam bangunan, tidak hanya berfungsi sebagai hiasan. Setiap tahun, pada 21 April, yang diyakini sebagai hari ulang tahun Roma, sinar matahari langsung menyinari pintu masuk Pantheon, memberikan efek pencahayaan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan keahlian Romawi dalam menggabungkan elemen arsitektur dan astronomi. Namun, Pantheon bukan hanya sebuah kuil Romawi. Pada abad ke-7, Gereja Katolik mengambil alih Pantheon dan mengubahnya menjadi gereja yang didedikasikan untuk Santa Maria dan para martir. Transformasi ini bukan hanya menjaga bangunan dari penghancuran,
tetapi juga menghidupkan kembali maknanya dalam konteks agama baru. Hingga kini, Pantheon tetap menjadi gereja aktif yang digunakan untuk misa dan upacara lainnya. Bahkan, menjadi tempat peristirahatan tokoh terkenal seperti pelukis legendaris Raphael. Dengan mitos yang tak lekang oleh waktu, arsitektur yang menantang sains modern, dan sejarah yang mencakup ribuan tahun, Pantheon bukan hanya bangunan, melainkan simbol dari kejayaan, inovasi, dan keabadian. Pantheon adalah bukti bahwa manusia dapat menciptakan sesuatu yang dapat bertahan lebih lama dari kehidupan itu sendiri.